Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang koneksi antara materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Sri Yuliana SPD, calon guru penggerak asal Bombana, SMA Negeri 02 Bombana. Setiap tanggal 2 Mei selalu diperingati Hari Pendidikan Nasional. Mengapa demikian? Karena pada tanggal tersebut Ki Hajar Dewantara dilahirkan. Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidik dengan pemikiran kritis dan ketekunan beliau melawan penjajah melalui pendidikan. Pada zaman kolonial, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa merasakan pendidikan, yang mana tentunya sangat berbeda dengan zaman sekarang ini, di mana pendidikan dan pengajaran sudah dengan mudah dirasakan oleh rakyat dan tidak hanya mengajarkan membaca, menulis, menghitung saja, tetapi juga belajar ilmu lain seperti menggunakan teknologi, olahraga, dan lain-lain. Meskipun begitu, pada saat itu rakyat Indonesia tak pernah berpangku tangan hanya berdiam diri, tetapi mereka terus berjuang mengembangkan pendidikan yang lebih baik dengan cara mereka hingga mencapai gerbang emas kemerdekaan, kebebasan kebudayaan bangsa yang lahir untuk merdeka dan bebas. Pada dasarnya, pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dasar-dasar pendidikan. Anak sebagai makhluk hidup, mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita sebagai guru dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memberikan lakunya. Hal yang tak kalah penting, pendidikan berhubungan dengan kodrat keberadaan di mana anak yang dasar perilakunya tidak baik juga tidak mendapat tuntunan pendidikan, tentu akan mudah menjadi orang yang kurang baik. Begitulah sebaliknya. Impian Ki Hajar Dewantara sangat besar dan mulia dalam dunia pendidikan khususnya, di mana bertujuan untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Tetapi dalam praktiknya di lapangan, masih banyak juga siswa yang belum merasakan merdeka belajar. Tugas kita lah sebagai guru untuk mewujudkan merdeka belajar, agar generasi penerus bangsa bisa menjadi manusia maupun masyarakat yang berbudi luhur sesuai profil pelajar Pancasila, namun tetap bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang pesat. Pendidikan dan pengajaran merupakan proses dasar seorang manusia yang nantinya akan menjalani hidup bermasyarakat dan bernegara yang selamat, bahagia, dan merdeka. Tentunya, perilaku adanya pondasi yang kuat dalam membentuk karakter maupun budi pekerti agar setiap manusia tersebut tetap memegang teguh pada nilai, norma, adat istiadat bangsa Indonesia agar bisa menghadapi perubahan yang terjadi ke depan. Anak mempunyai kodrat sesuai dengan alam dan zamannya masing-masing. Pada zaman sekarang ini, pemerintah menekankan pada keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, Kabaena khususnya sebagai salah satu wilayah pesisir dan pegunungan yang mestinya berbeda dengan daerah lainnya, di mana sebagian besar wilayahnya adalah pegunungan, sehingga bisa menjadi pendukung besar sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam menuntun anak untuk mencapai kemerdekaan belajar. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran secara teori lebih efektif dibanding dengan praktek. Yang kedua, pembelajaran terpusat pada peran guru sebagai pendidik sangat dominan. Yang ketiga, tugas seorang guru adalah mentransfer pengetahuan dan keterampilan saja tanpa ada tuntutan. Yang keempat, guru hanya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang tertulis dalam kurikulum saja. Yang kelima, guru percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dapat menghukum siswa dan bisa mengubah perilakunya.
Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari kekeliruan bahwa selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Seharusnya merekalah subjek pembelajaran, merekalah pemegang kendali pembelajaran. Guru memberikan kebebasan kepada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai sesuai dengan bakat minatnya. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi akan menjadi merdeka belajar. Proses pembelajaran di kelas berlandaskan sistem Emong. Dalam pembelajaran tidak menghendaki paksaan-paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak agar dapat berkembang dengan selamat dan bahagia sesuai kodratnya. Saya menyadari bahwa harus memberikan tuntutan kepada anak didik dengan lebih sabar dan ikhlas, karena mereka masing-masing unik dan berbeda. Tidak perlu memberikan hukuman yang sifatnya tidak mendidik, memberikan teladan agar anak bisa menjadi dan meniru. Sebagai pendidik, kita menjadi pemimpin yang membebaskan dan memberi contoh, memberi semangat, memberi dorongan, dan juga mengayomi peserta didik. Guru menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran sebagai mitra belajar bagi peserta didik, serta memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai model pembelajaran. Apa yang dapat saya segera terapkan lebih baik agar di kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, memberikan kata-kata positif untuk anak seperti kata terima kasih terhadap pujian dan bantuan, kata maaf jika melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak. 2. Menjadi panutan, bersikap disiplin dan memberi semangat dalam menanamkan nilai karakter, kedisiplinan dan kerjasama, tolong-menolong dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Yang ketiga, memperhatikan kodrat, bakat, potensi yang dimiliki oleh anak. Yang keempat, terus mengembangkan potensi siswa agar bisa beradaptasi. Yang kelima, menciptakan suasana kelas yang efektif sesuai dengan kondisi murid sehingga tercipta merdeka belajar. Yang keenam, memberi kebebasan murid untuk beradaptasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi sesuai dengan kodratnya masing-masing. Sehingga untuk mewujudkan merdeka belajar, kita semua wajib memahami tentang dasar pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Selain mewujudkan perjuangan beliau, kita dapat mentransformasikan perubahan ekosistem belajar yang terpusat kepada anak, yang nantinya selain bisa beradaptasi, tetapi juga bisa menebalkan lakunya dalam menghadapi masukannya budaya-budaya luar yang dapat mengancam dan mengikis budaya-budaya negara Indonesia. Demikianlah pemaparan kami terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dan terima kasih.